Tawaran kepada Mas Ganjar Pranowo itu sudah disampaikan dengan jelas. Ini tawaran dari Eyang Prabowo Subianto. Tawarannya kurang lebih seperti ini. Jadi bunyi tawarannya, Mas Ganjar diminta buat jadi cawapres dari Eyang Prabowo. Mas Ganjar nanti bakal jadi wakil presiden selama 1 periode, selama 5 tahun. Setelah itu, Mas Ganjar bisa jadi presiden selama 2 periode, selama 10 tahun. Jadi, secara total, Mas Ganjar bisa ada di puncak kekuasaan selama 15 tahun, sampai dengan tahun 2039. Sementara itu, Eyang Prabowo cukup tahu diri soal umurnya yang sudah tua, sudah 72 tahun, dan fisiknya yang juga sudah renta. Dia cuma minta berkuasa selama 5 tahun saja, tapi sebagai presiden. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah ini tawaran yang cukup masuk akal? Andai soal capres-cawapres cuma urusan para elit politik saja, cuma urusan kepentingan para elit politik saja, deal-deal seperti barusan bakal mudah dilakukan. Tapi, jangan pernah lupa, soal pemilihan presiden dan wakil presiden ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia, menyangkut masa depan kita, masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita juga. Terpilihnya Pak Jokowi di tahun 2014 dan kemudian pembangunan pesat yang kita rasakan sampai dengan sekarang ini, semua itu jadi bukti nyata kalau peran seorang pemimpin negara, peran seorang presiden ini sangat-sangat menentukan. Kerja seorang presiden berpengaruh pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Makanya kalau kita melihat dari kacamata kepentingan rakyat, tawaran seperti diajukan di awal tadi, sungguh nggak masuk akal. Sungguh-sungguh nggak masuk akal. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Masa depan bangsa Indonesia sungguh nggak boleh jadi main-mainan. Jadi urut-urutan kacang menjadi presiden seperti yang sudah ditawarkan tadi. Apalagi bangsa Indonesia sekarang ini berada dalam momen-momen yang menentukan. Pilihan rakyat di pemilihan presiden 2024 bakalan benar-benar menentukan masa depan Indonesia dan rakyat Indonesia. Jika memilih pemimpin yang cakap, Indonesia bakal maju dan rakyat bakal sejahtera. Tapi sebaliknya, kalau sampai salah memilih pemimpin yang nggak cakap, Indonesia dan rakyat Indonesia bakalan terjebak dalam perangkap middle income trap. Selamanya jadi negara yang biasa-biasa saja, dengan jumlah rakyat miskin yang berlimpah. Itu bisa jadi nasib kita semua. Makanya di momen yang krusial ini, rakyat nggak boleh salah memilih. Pak Jokowi bahkan sudah mewanti-wanti kita soal bonus demografi. Kesempatan kita melompat menjadi negara maju, melompat jadi negara yang adil dan sejahtera. Kesempatannya sangat pendek, hanya 13 tahun saja sampai dengan tahun 2035. Kalau kita bisa memanfaatkan masa-masa bonus demografi selama 13 tahun ini dengan sebaik-baiknya, negara kita bakal maju, ekonomi bakalan melesat, kemiskinan bisa dihapuskan, dan rakyat Indonesia bisa hidup adil dan makmur. Kalau kita memanfaatkan bonus demografi dengan baik, memanfaatkan keberlimpahan sumber daya manusia usia produktif ini dengan optimal, maka kemiskinan akan bisa dihapuskan dari Indonesia. Negara kita bakal sejajar dan sama majunya dengan Jepang dan Korea Selatan. Itulah kondisi yang bisa dan mungkin kita capai di tahun 2035, di akhir masa bonus demografi. Rakyat Indonesia butuh seorang pemimpin yang cekatan, yang mampu kerja keras siang dan malam buat memastikan ekonomi kita benar-benar melompat, agar Indonesia bisa menjadi negara maju dalam batasan kurun waktu sempit yang kita miliki hanya selama 13 tahun masa-masa bonus demografi,
Maka kita sebetulnya nggak punya pilihan selain menjadikan Mas Ganjar sebagai presiden penerus Pak Jokowi. Nggak ada pilihan lain. Di antara para capres, cuma Mas Ganjar lah yang sanggup melaksanakan tugas maha berat ini. Kita nggak boleh bermain-main dengan pilihan-pilihan lain. Kalau kita tidak memilih Mas Ganjar, taruhannya terlalu besar buat rakyat Indonesia. Taruhannya kita bakal gagal jadi negara maju dan kemiskinan bakalan terus menjerat erat rakyat Indonesia. Apa kita mau kondisinya bakal seperti itu? Apakah kita mau mempertaruhkan masa depan rakyat Indonesia, masa depan anak cucu kita, hanya demi ambisi seorang Eyang Prabowo yang masih kebelet buat menjadi presiden? Apakah kita mau kayak gitu? Demi masa depan Indonesia yang gemilang, sebaiknya memang Eyang Prabowo ini yang bersikap patriotis dan mengalah. Sebaiknya Eyang Prabowo yang legowo gitu loh. Dia cukup menjadi wakil presiden buat Mas Ganjar selama 5 tahun ke depan. Setelah itu Eyang Prabowo bisa pensiun dan hidup tenang. Dengan prestasi yang menyamai seorang Bung Hatta. Sama-sama pernah menjadi wakil presiden. Kalau Eyang Prabowo berani legowo, rakyat Indonesia bisa jadi bangsa pemenang. Gimana? Setuju nggak?